Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta waktu luang sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ustazah ucapkan terima kasih kepada Antuna yang dengan sungguh-sungguh serta dengan semangat mengikuti pembelajaran kita walaupun dengan keadaan seperti ini. Baiklah, seperti biasanya, bagi yang hadir, bagi yang melihat video ini, bagi yang mengikuti pembelajaran kali ini, harap segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan kelas. Disebut ya kelasnya 7A atau 7B. Sekali lagi, bagi Antuna yang mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama beserta kelas dan hadir. Jangan lupa juga untuk mencatat poin-poin penting dari setiap materi yang Ustazah sampaikan, karena kan kita belum ada buku nih, jadi biar nanti pas ujian gampang, tinggal lihat catatan. Sekali lagi Ustazah ingatkan yang hadir pada yang mengikuti pembelajaran pada kali ini, pada pertemuan kali ini, untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama, kelas, dan hadir. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita pada pertemuan kali ini. Tapi seperti biasanya kita akan mengulang kembali sedikit materi yang saya sampaikan pada minggu lalu, yaitu makna syahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadatun anna Muhammadan Rasulullah tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinaba ma anhu naha wa jazara wa an la ya'budullaha illa bima syara'a. Jadi makna syahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah ialah membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi, membenarkan apa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkannya, wa ta'atuhu fima amara,
mentaati apa yang diperintahkannya, wajtinabu ma'an hunaha wajazara, dan menjauhi apa saja yang dilarang dan diperingatkannya, wa an la ya'budullaha illa bima syara'a, dan hendaknya tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Saya ulangin, jadi makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, ialah membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, serta menjauhi apa saja yang dilarang dan diperingatkannya. Dan hendaknya kita itu menyembah Allah dengan cara yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, ismu nabiyina, nama nabi kita, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Qurashi. Saya ulangin, nama nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Qurashi. Fahuwa afdalul arabi nasaban, dan beliau itu dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki garis nasab yang paling mulia di kalangan orang Arab. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau merupakan orang yang memiliki garis nasab yang paling mulia di kalangan orang Arab. Kemudian yang ketiga, arsalallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan waftarada ta'atahu ala jami'in nas. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita saya ulangi. Arsalallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'in nas. Dan Allah mewajibkan seluruh umat manusia agar mentaatinya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah agar kita senantiasa taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Yang artinya, qul ya ayyuhan nas, katakanlah hai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kemudian yang keempat, asyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah wa da'a ila tauhidi wa ibadatillahi wahda. Summa hajara ila al-Madinatin Nabawiyyah wa amara bi baqiyati ahkamil Islam mithlu az-zakah was-shaum wal jihad wa ghairiha. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wa umruhu 63 sanah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di Madinah. Saya ulangin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di Mekah al-Mukarramah. Beliau hidup di Mekah, kemudian beliau menyeru kepada tauhid dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyerukan kepada umat manusia untuk senantiasa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya beliau hijrah ke Madinah. Kemudian summa hajaru ilal Madinatin Nabawiyah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah An-Nabawiyah
wa amara bi baqiyati ahkamil Islam mislu az-zakah, as-shaum wa shaumul jihad wa ghairiha. Dan di sana di Madinah beliau memerintahkan beberapa hukum Islam seperti zakat, salat, as-shaum puasa, jihad wa ghairiha dan selainnya. Jadi di Madinah Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa hukum-hukum Islam lainnya seperti zakat, puasa dan jihad dan lainnya. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat di Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah wa umruhu salasa wa sittuna sana. Di umur ke-63 tahun. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah pada umur 63 tahun. Kemudian kita lanjut yang kelima. Man khalafa amaran Nabi man khalafa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mustahiqqun lil azabil alim. Man khalafa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mustahiqqun lil azabil alim. Man khalafa, barang siapa menyelisihi, khalafa menyelisihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mustahiqqun lil azabil alim. Maka dia berhak mendapat siksa yang pedih. Man khalafa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mustahiqqun lil adzabil alim. Barang siapa yang menyelisihi perintah Nabi, barang siapa yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa yang pedih. Lil adzabil alim, siksa yang pedih. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Itu terdapat dalam surah An-Nur ayat 63. Jadi Allah mengatakan bahwasannya hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu merasa takut akan cobaan atau akan azab yang sangat pedih. Kemudian kita lanjut yang ke-6. Man ata'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasayanalus sa'adatal kamilata wal fawzal kabira. Qala ta'ala wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Man ata'an nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayanalus sa'adatal kamilata, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, wal fawzal kabira, dan kemenangan yang besar. Qala ta'ala
firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam surah Ali Imran ayat 132. Wa qala ta'ala, dan kemudian Allah berfirman juga dalam surah An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, yakni taat kepada Rasul, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Jadi pada poin ke-6 ini kita diberitahu bahwasannya kalau kita mentaati Nabi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna serta kemenangan yang besar. Allah juga telah berfirman dalam perkataan yang mulia, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 132 dan An-Nur ayat 54. Oke, kita lanjut ke bab baru. Anwa'ut tauhid. Jenis-jenis tauhid. At-tauhidu tauhid huwa ifradullahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wa kamalul asma was sifat. Tauhid huwa ifradullahi ta'ala. Tauhid ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ifrad mengesahkan Allah Subhanahu wa taala birububiyyati wal uluhiyyati wa kamalul asma wa sifah. Baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun kesempurnaan asma dan sifatnya, kesempurnaan nama-nama serta sifat-sifatnya. Jadi tauhid ialah at-tauhid ialah mengesahkan Allah baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun kesempurnaan asma dan sifat. Saya ulangin, tauhid ialah ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah, artinya tidak menyekutukan Allah, baik dengan rububiyah. Rububiyah ini yaitu dengan mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Misalnya kayak kita itu percaya bahwasannya Allah itu yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Itu termasuk rububiyah. Terkait dengan penciptaan juga. Kemudian uluhiyah ini mengesahkan Allah dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Bentuk ibadah itu banyak, contohnya kayak zikir, sholat, wudu, sedekah, tawakal, rasa takut terhadap Allah, itu juga termasuk ibadah. Dan itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah semata. Itu merupakan tauhid uluhiyah. Wa kamalul asma was sifat, dan kesempurnaan asma dan sifatnya, yaitu kita harus percaya akan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid. Salasah, ada 3 jenis tauhid, ada 3. Wahia tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma was sifat. Jenis tauhid itu ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Diingat ya, jenis tauhid itu ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah,
kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Cara ngafalnya gampang sih. Nih kan di sini nih pengertian tauhid ini kan ifradullah taala, mengesahkan Allah dengan rububiyah, uluhiyah dan kesempurnaan asma dan sifat. Nah, ya udah kalau misalkan ditanya ada berapa jenis tauhid? Ada 3. Kita ambil aja dari sini, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau misalkan ditanya pengertiannya, tambahkan aja depannya ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah dengan tauhid yang 3 ini, dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah wa huwa tauhidullahi bi'af'alihi subhana mislul khalqi war rizqi wa tadbiril umuri wal ihya wal imatah wa nahwu dzalik. Tauhid rububiyah seperti yang sudah Ustaz katakan tadi, tauhid rububiyah ialah tauhidullahi bi'af'alihi, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Seperti al-khalq, menciptakan, ar-rizq, memberi rezeki, wa tadbirul umur, mengatur segala urusan, wal ihya, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wa nahwu dzalik, dan sebagainya. Jadi tauhid rububiyah itu ialah kita itu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita percaya bahwasannya Allah lah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan sampai dari benda-benda terkecil pun, kayak misalkan atom-atom atau sel-sel, itu Allah yang mengatur pergerakannya. Dari benda yang terkecil hingga yang terbesar, itu semua Allah yang mengatur. Jadi dengan kita mempercayai bahwasannya Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Allah yang menciptakan, mematikan, dan lain sebagainya, itu berarti kita telah memiliki tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Fala khaliqa illallah, kama qala ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Maka tidak ada satu pencipta pun selain Allah. Fala khaliqa illallah, maka tidak ada satupun pencipta illallah, kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Itu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62. Wala raziq illallah, dan tidak ada yang memberikan rezeki, dan tidak ada yang memberikan rezeki illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Rezeki sekecil apapun yang kita dapat, itu semua berasal dari Allah. Tapi dia itu bisa melalui perantara manusia atau gimana saja. Yang penting intinya itu semua berasal dari Allah melalui perantara makhluknya. Kama qala ta'ala,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Terdapat dalam surah Hud ayat 6. Jadi pada dalil ini terbukti bahwasannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah lah yang mengatur rizkinya. Mulai dari binatang melata. Binatang melata pun Allah lah yang memberi rizkinya. Wala mudabbir illallah. Dan tidak ada yang menghidupkan, wala mudabbir, dan tidak ada yang mengatur illallah, kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit dan di bumi, yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu sekecil apapun itu Allah yang mengatur. Baiklah, mungkin pada pertemuan kali ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang kurang jelas, bisa langsung segera menjapri Ustazah. Kemudian jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat pada materi yang Ustazah sampaikan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.